Selamat malam, saya Ribudin Tosi, NIM 19120025. Saya akan menjelaskan di sini buatlah semua program sederhana menggunakan IPSN dan IPFF, PCV. Jalankan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Baik, saya akan menjelaskan. Sini scriptnya. MPI ini inisialisasi. MPI ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi API lainnya. MPI ComSize mendapatkan jumlah total proses. MPI ComLine mendapatkan ID proses saat ini. If jika proses saat ini adalah proses proses 2, kirim angka 1 ke proses 1, PSN mengirim angka proses rank 0. Proses rank 0 mengirim pesan ke proses dengan rank 1, data sen 42, dan data sen 1 MPI ini forward print proses persen mengirim pesan persen di kepada proses 1 Elvis rank 1 menerima angka dari proses 0, mention API harus mengakhiri lingkungan API. Ini kita lanjut yang ke UAS 2. Sini saya eksplisit. Hasil runnya saya butuhkan. Harus mengakhiri dan ini hasil runnya. Masuk yang kedua. Buatlah program sederhana untuk membedakan poin communication antara pengguna explicit synchronization dan implicit synchronization. Jelaskan setiap baris kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara kita masuk yang kedua. MPI ComWord mendapatkan jumlah total proses size ini. Fungsi MPI ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lain. Tapi MPI ComLine
mendapatkan ID proses saat ini yang hukum size, mendapatkan jumlah total proses. In data 0 if jika proses saat ini adalah 0, kirim angka 1 ke proses 1, MPI send mengirim angka proses 1 ke proses 1 forward. MPI send untuk mengirim angka minus 1 ke proses 1 menerima angka dari proses API receive menerima angka proses 0, menerima angka dari proses 0. MPI forward. MPI finalis untuk mengakhiri lingkungan MPI. Kita jalankan. Hasil yang ditampilkan oleh kedua program ini adalah proses 1 receive number minus 1 from proses 0, yang berarti proses 1 berhasil menerima dari proses 0. Perbedaan antara penggunaan explicit session dan implicit adalah bahwa dalam pengiriman tidak menunggu penerima untuk menerima pesan, sedangkan dalam implicit synchronization pengirim menunggu sampai penerima mulai menerima pesan. Hasilnya sudah jelas. Kita lanjut ke yang ketiga. Buatlah program untuk implementasi collective communication dengan penggunaan global product. Jelaskan setiap baris kode. Oke. Sudah ke OS 3. Ini penjelasannya juga sama. By unit MPI ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lain. MPI comrect mendapatkan ID untuk mendapatkan ID proses saat ini. Sedangkan MPI comsize mendapatkan jumlah total proses. Setiap proses memiliki nilai lokal. In number word rank plus 1. Setiap proses memiliki angka yang sama dengan ranknya ditambah 1. Ditambah 1. Terus MPI reduce menghitung produk dari semua angka di semua proses dan menyimpan hasilnya di proses root atau proses 0. Jika proses saat ini root cetak produk dari semua rank dan mencetak produk dari semua rank, MPI finance mengakhiri lingkungan MPI. Hasil yang ditampilkan di mana X adalah produk dari semua rank. Misalnya jika ada
4 proses, maka hasilnya 3 kali 4 sama dengan 24. Dan kita lihat hasilnya. Ini hasil produknya adalah 2. Produk 1 ditambah 2 kali view rank tambah 1. Lanjut yang keempat, buatlah program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock. Jelaskan setiap baris kode. Baik, untuk simpan include trio H, mengimport file header yang dibutuhkan untuk operasi IO standar dan pengelolaan thread menggunakan PT Harris. Trio ini mendeklarasikan 2 mutex, yaitu mutex 1, mutex 2, dan menginisialisasi dengan nilai default. Fungsi untuk void delete mutex. Penjelasannya sampai di sini. Fungsi untuk thread pertama, mengunci kemudian tidur selama 1 detik untuk menciptakan peluang deadlock. Setelah itu mengunci mutex 2 melakukan pekerjaan yang tidak terlihat dalam contohnya dan membuka kunci kedua mutex, akhirnya membuka kunci mutex 1. Yang void yang kedua, fungsinya sama seperti thread pertama, void yang pertama tadi. Dalam fungsi main 2 thread dibuat memanggil thread 1 dan thread 2. Kemudian fungsi thread digunakan untuk menunggu kedua thread selesai sebelum program utama keluar. To return 0. Saya akan tunjukkan hasilnya. Sini kita memasukkan mutex nlog 2, mutex nlog 1. Jadi mengunci mutex 1 dan yang kedua mengunci mutex 2. Sekian dari saya. Inilah untuk program saya. Adi Benitosi, NIM 191200. Sekian dan terima kasih. Yang 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Topologi Cartesian adalah salah satu jenis topologi virtual yang dapat diimplementasikan mengorganisir proses-proses dalam grid atau matriks multidimensi di mana setiap proses memiliki koordinat unik dalam grid tersebut. Dalam topologi Cartesian, setiap proses memiliki peringkat atau rank yang unik. Serta koordinat dalam grid ini ditentukan oleh
jumlah dimensi dan ukuran setiap dimensi. Nah, setiap dimensi memiliki ukuran tertentu yang menentukan jumlah proses dalam dimensi tersebut. Dalam MPI, untuk membuat topologi Cartesian digunakan fungsi MPI CAD-GRID. Fungsi ini mengambil beberapa argumen termasuk komunikator, parent, jumlah dimensi, array ukuran dimensi, dan array periodisitas. Setelah topologi Cartesian dibuat, proses dapat berkomunikasi dengan proses tetangganya menggunakan fungsi-fungsi seperti MPI CAD Shift dan MPI CAD Force. Keuntungan dari penggunaan topologi Cartesian adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi antara proses-proses tetangga dengan lebih mudah dan efisien. Dengan menggunakan koordinat dalam grid, proses dapat dengan mudah mengidentifikasi proses-proses tetangganya dan berkomunikasi dengan mereka. Sekian dan terima kasih.